kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas setiap kesempatan yang dengannya kita mengisi ketaatan, waktu yang merupakan nikmat yang agung yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, yang dengannya kita menambah amal kebajikan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzina matu qabla at-taklif. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab surga Allah Azza wa Jalla, yang mana pembahasan kali ini tentang nasib dari anak keturunan manusia yang meninggal sebelum baligh. Yang pertama, atfalul mu'minin, nasib dari anaknya orang-orang beriman. Anaknya orang-orang yang beriman yang meninggal dunia sebelum sampai umur baligh, maka mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan masuk surga dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat ke-21. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka. Dengan si beriman papu balokna akan mengikuti mereka dalam keimanan, yang mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan mereka dengan cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan dan perbuat. Ayat ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya orang tua dan anak, bahkan cucu mereka, saling mengangkat derajat pada hari kiamat. Seorang anak akan mengangkat derajat orang tuanya di surga. Kemudian juga orang tua yang saleh akan memberikan pengaruh positif, juga akan mengangkat derajat anaknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang orang tua yang takjub dengan kedudukannya di dalam surga? Ada orang tua yang masuk ke dalam surga, dia kaget melihat posisinya di dalam surga yang tidak seharusnya seperti amalan yang ia miliki. Jadi target yang kita, surganya si atas para jamaah ini.
Maka apa kata orang tua ini kepada Allah Azza wa Jalla? Anna li hadza. Bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini? Yuh, kan ini itu mau derajat si bagus di surga. Ini kata orang tua kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa jawaban Allah? Bistighfari waladika lak. Karena anakmu, keturunanmu senantiasa memohonkan ampun untuk dirimu. Ino ampun suruh ita paju-paju didik anak ta. Oleh karena itulah kita dituntut untuk rajin, semangat, maksimal dalam mendidik anak. Kenapa ikhwatal iman? Kita berharap seperti orang tua yang takjub nanti. Amalan pas-pasan, namun derajat yang tinggi di mana? Di surga. Kita berharap seperti orang tua yang Allah sebut, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Anak yang salih tanpa diminta akan memintakan ampun bagi orang tuanya. Dia tulah mbada ya. Anakku doa yang aku, dia tulah mbada. Nah, lamun soleh kan anak ini. Kalau anak itu anak yang saleh, tidak perlu orang tua meminta untuk didoakan. Dia tahu tugasnya sebagai anak adalah mendoakan orang tuanya tanpa diminta. Tapi kalau anak yang tidak saleh, bagaimana ia akan ingat kepada orang tuanya? Anak yang durhaka, bagaimana dia akan ingat kepada orang tuanya? Sedangkan di dunia ia sebagai ujian yang berat bagi orang tuanya. Makanya seringkali kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jikalau anak manusia ini meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali salah satunya apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakannya. Nah, dalam ayat yang tadi apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal pahala kebajikan yang mereka perbuat. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat At-Tur ayat ke-21 ini, apa kata beliau? Innallah, sesungguhnya Allah, la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kana dunahu fil amal. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengan dia, meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawah dari orang tuanya. Lihat apa kata Abdullah bin Abbas, Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin sehingga setara dengannya, padahal amalannya di bawah orang tuanya. Jadi saling ngangkat, anak ngangkat dengan toa'na, dengan toa' ngangkat anak cucuna. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa hadza fadluhu ta'ala 'alal abna. Inilah karunia Allah atas seorang anak. Karunia Allah kepada anak-anak. Apa karunia itu? Bi barakati amalil aba,
karena keberkahan amalan orang tua. Orang tuanya saleh akan memberikan pengaruh kepada derajat anaknya. Tapi Ustadz, bagaimana? Kita lihat ada orang tua yang soleh tapi anaknya nggak soleh. Ya. Jangan heran para jamaah. Nabi saja ada anaknya yang kafir. Ya, ujian. Makanya Allah sebut anak ini sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian ini adalah ujian. Kita ini berbagai macam warna ujian. Anak diuji dengan orang tuanya terkadang. Orang tua diuji dengan anaknya. Itulah kehidupan dunia. Tidak diuji dengan anak, diuji dengan hartanya. Tidak diuji dengan hartanya, diuji dengan kerabatnya, keluarganya. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Allah katakan ini karunia Allah kepada anak. Dengan keberkahan dan kesolehan orang tua, ya, anaknya akan diangkat derajatnya setara dengan orang tuanya. Wa amma fadluhu 'alal aba bi barakati du'ail abna. Demikian pula karunia Allah kepada orang tua, derajatnya akan diangkat dengan keberkahan doa anak-anaknya. Baik, kita lanjut. Apa kata Syekh? Ala anna atfalal mu'minina fil jannah. Bahwasanya anaknya orang-orang yang beriman yang mati sebelum balik berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ada orang tua yang meninggal, satu anaknya, dua anaknya, tiga anaknya. Maka anak-anak yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi sebab syafaat yang akan dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi sebab dia memijakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang subhanallah, ya, istrinya hamil keguguran. Kalau kita tahu kemuliaan itu, kita tidak akan pernah merasa bersedih dengan ujian dan musibah seperti itu. Kenapa? Satu anak meninggal, dia akan mendapatkan syafaat dari anaknya untuk menjadi penghuni surga. Apalagi dua, apalagi tiga. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, ma minan nas muslim yatawaffa lahu salasun lam yablughul hins. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia tiga orang anaknya yang belum balik, illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan dengan sebab itu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, saya mati telu anaknya, dengan sebab ini Allah akan memanggil di dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya suatu ketika Nabi SAW menasihati para wanita, memberikan wejangan kepada para wanita. Kenapa para jamaah? Wanita ini hati mereka lemah. Wanita kalau ditinggal mati sama anaknya luar biasa lemahnya mereka. Ngamuk ngasan. Ini fitrahnya para wanita ibu, para jamaah. Dengan ini lamun nebilin mati, Allah. Ara si palang, ya, ara si uras, macam angkuna.
Makanya di antara nasihat yang Nabi sampaikan kepada para wanita, apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin, wanita mana saja, mata laha salasatun minal walad, meninggal 3 anaknya, illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan 3 anaknya itu akan menjadi tameng dari api neraka. Naging jariyende anak si mate ini. Qalat imra'atun, salah seorang wanita berdiri, wahai Rasulullah, isnan, bau kedua. Karena Nabi mengatakan berapa tadi? 3. Datang wanita mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak 2 anak? Wasnan, bisa 2 anak. Dalam hadis yang lain Abdullah bin Abbas, 1 orang anak. Bahkan ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, yang keguguran saja bisa akan menarik ibunya ke dalam surga. Nah, dengar ini ibu-ibu, lamun keguguran doang, ia gen ngawek dengan toa tiba surga ini. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muadz bin Jabal, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna siqta, sesungguhnya janin yang keguguran, la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah, akan menarik ibunya dengan ari-arinya ke dalam surga. Apa bahasa antar ari-ari para jamaah? Hah? Adi-adi. Jadi ya, janin yang keguguran ini agen ngawek inana kanca diadikna tengah tiba surga. Tapi ada syaratnya, idzah tasabathu, apabila ibunya bersabar dan mengharap pahala dari musibah yang ia dapatkan. Lamun dina sabar urung yang ngawek ya. Makanya simbearan sabar para jamaah. Hah? Simbearan sabar. Ahim, simbearan sabar. Hah? Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama ujian itu. Lamun 2 jelo 3 jelo aja hiburan narane no. Sabar, awas sabar aku. Lagu Rubin pertama aja ngamuk ngasa pada sama. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu berada pada pukulan pertama musibah dan ujian. Ketika ujian itu datang tiba-tiba, di situ dia sabar. Di situ dia kuatkan dirinya. Di situ dia kokohkan hatinya untuk bersabar. Itu nama sabar. Ya, arak ya dengan mati anak dengan alhamdulillah. Hah? Ahim arak? Arak kelas tinggi. Oh, arak lagu kelas tinggi. Namun kelas bawah jendit bau berarti. Hah? Kita dah budiki. Ara dengan bau ngono alhamdulillah mati anakku saya. Hah? Hah? Nanti narak may angan na ngono no. Ambo tang nanti narak may angan na. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar hadis ini. Kalau kita bisa seperti ini, maka kita adalah hamba yang hebat. Hamba yang hebat.
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, "Idza mata waladul 'abd," jikalau meninggal dunia anak seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Qabaqtum walada abdi," apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, iya wahai Allah. Qabaqtum samarata fuadihi, apakah kalian mencabut nyawa buah hati hambaku? Malaikat menjawab, na'am. Kemudian Allah kembali bertanya, fayaqul, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Niki peketawanan Allah tiba malaikat. Apa ngana hambangku ini pas mati anaknya? Apa kata manusia ini tatkala anaknya meninggal dunia, buah hatinya hilang? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja, dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, kemudian apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ada apa guru? Nanti bau, nanti bau. Sekat gak ini para jemaah? Sekat. Sulit. Orang yang meninggal, anaknya, buah hatinya, kembang hatinya, malah santai kembang hatinya, belahan jiwanya, penyejuk pandangan matanya, sudah lama-lama dinanti, tiba-tiba meninggal dunia. Namun dia mengatakan alhamdulillah, barulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkanlah bagi hambaku ini istana dalam surga. Piang istana dulu. Wasammuhu baital hamdi, berikanlah dia nama istana Al-Hamdi. Dia nak Abu Nabila. Ya. Baitul Hamd, istana pujian. Ini rumah istana yang akan dibangunkan bagi orang-orang yang sanggup memuji Allah tatkala berhadapan dengan musibah yang berat. Apa ranahim? Alhamdulillah. Apa ranah istana no? Istana pujian. Istana pujian. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang disebutkan oleh Syekh berikutnya Taib. Atfalul musyrikin, nasibnya anak-anak orang-orang musyrik. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan suatu kenikmatan kita ini lahir dari orang tua yang muslim. Otomatis kita menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang luar biasa. Lihat, ada orang-orang yang lahir dari orang tua non muslim, lahir sebagai seorang Yahud, lahir sebagai seorang Nasrani, dan agama-agama yang lain dari selain agama Islam. Kita lahir sebagai seorang muslim, kita berada di atas fitrah. Karena setiap anak yang lahir, Allah telah meletakkan sebuah fitrah dalam hati mereka. Fitrah apa? Fitrah tauhid. Tapi anak-anak ini berubah karena apa? Karena orang tua. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini hadis yang sering kita dengar, mengatakan min mauludin
illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Fa abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya yuhawwidanihi, yang merubah karakternya, merubah agamanya, merubah keyakinannya menjadi seorang Yahudi. Au yunassiranihi, menjadikan dia seorang Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadikannya seorang Majus. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Kemudian Nabi memberikan permisalan sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah engkau lihat hewan itu akan lahir dalam keadaan terputus telinganya? Biasanya hewan sehat akan melahirkan apa? Anak yang sehat. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, anak-anak orang-orang musyrik ini, ikhwatal iman, mereka, para ulama kita berbeda pendapat tentang statusnya bagaimana di akhirat. Status anak dengan kafir, nanya orang-orang musyrik. Pendapat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqatul Hijratain. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ada banyak pendapat, tapi yang paling kuat itu dua. Yang pertama, mereka akan diuji oleh Allah. Ya, mereka akan diuji oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Al-Aswad ibn Sari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yakunu yaumal qiyamati rajulun asammu la yasma'u syai'a. Jadi ada beberapa jenis manusia para jamaah nanti ngajukan banding di hadapan Allah. Banding di persidangan loh. Ada 4 manusia nih. Yang pertama, orang yang tuli, yang tidak mendengar apa-apa. Warajulun ahmak. Yang kedua, orang yang dungu. Apa bahasa anta dungu? Ngarang dah ngahim. Ingol-ingolan. Hah? Kamu nak blok masih ada nau ini. Kamu ini dungu. Oh, salah kah? Salah. Ya salah wah. Orang dungu. Kemudian warajulun harim, orang tua yang sudah pikun. Tidak wah? Telu, opa, 4. Warajulun mata fil fatrah, orang yang mati di masa fatrah. Apa masa fatrah? Hah? Iya. Yaitu suatu masa yang kosong, tidak diutusnya Nabi pada waktu itu. Nah, ini 4 ini. Apa alasannya? Ammal asam, yang tuli mengatakan, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'a. Wahai Rabbku, Islam datang lagu ndarak jama Bapak dengarku ini. Ya, Islam datang, saya tidak mendengar apapun. Bagaimana hidayah itu akan sampai kepada saya? Yang kedua, wa ammal ahmaq. Adapun orang yang dungu, fayaqul Rabbi laqad ja'al Islam. Wahai Rabbku, Islam telah datang. Was-sibyanu yahdhifunani bil ba'r. Anak-anak kecil ini melempariku dengan kotoran. Karena dengan gila itu, dengan salah. Ada bahasa Siberuk, dengan salah. Jadi kedah-kedah si kanak kode. Dia olok-olok sama anak kecil.
Wa ammal haram, orang yang tua mengatakan, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Wahai Rabbku, Islam datang tapi saya tidak paham apa-apa. Wah, sida wah kalau ini. Wa ammal ladzi mata fil fatrah. Adapun yang meninggal dalam keadaan fatrah, fayaqul Rabbi ma atani laka rasulun. Wahai Rabbku, tidak datang seorang rasul kepadaku. Nah, ini alasan-alasan mereka. Fayukhadhu mawathiquhum liyuti'annahu. Ya. Kemudian Allah mengadakan perjanjian. Perjanjian itu siapanya? Apa isinya? Agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fayursalu ilaihim anidkhulun nar. Kemudian mereka diuji. Ya, agar masuk ke dalam apa? Agar masuk ke dalam api. Qala fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Jadi nanti mereka akan diuji. Orang-orang ini mereka akan diuji. Dinyalakan api, disuruh masuk. Masuk kalian ke api itu. Ini ujiannya. Yang masuk, kata Nabi SAW, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Jika mereka mau masuk ke dalam api itu akan menjadi apa? Bardan wa salama. Menjadi tempat yang sejuk dan keselamatan bagi mereka. Berarti si juga tama selamat. Yang mau masuk api itu selamat. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil istinbat, mengambil kesimpulan, dikiaskan juga kepada anaknya orang-orang musyrik. Yang mati sebelum baligh, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diujinya 4 orang ini. Kenapa? Apa alasannya? Mereka belum berakal. Ini pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang keberapa? Yang kedua. Mereka semua di surga. Mereka masuk surga menurut pendapat yang kedua. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi diajak untuk melakukan suatu perjalanan dan melihat perkara-perkara gaib. Salah satunya adalah melihat seseorang yang dikelilingi oleh anak kecil. Ya. Seorang dilihat dikelilingi oleh anak kecil yang banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa orang itu? Maka dijawab, wasyaikhu fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam. Orang tua yang di bawah pohon itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wasibyanu haulahu fa auladun nas. Anak-anak yang mengelilingi orang tua itu adalah siapa? Anak-anaknya yang mati sebelum dari sini anak-anak manusia mencakup, kata mereka, anak-anak orang-orang Islam yang sudah balik, yang belum balik, maupun juga anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum balik. Baik, kita lanjut. Kemudian wal Bukhari rahimahullahu taala kama yaqul Ibnu Hajar asy'ara bi hadhihi at-tarjamah annahu kana mutawaqqifan fi auladil musyrikin. Al-Imam Al-Bukhari punya pendapat yang berbeda. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Sahih Al-Bukhari, ya, beliau menyebutkan bab maqila fi auladil musyrikin. Nah, ini bab dalam Sahih Bukhari. Bab, ya, pendapat yang disebutkan
tentang nasibnya anak-anak orang-orang musyrik. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi SAW ditanya tentang nasibnya anak-anak orang musyrik yang mati sebelum meninggal dunia. Apa jawaban Nabi SAW? Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Allah yang telah menciptakan mereka lebih tahu tentang nasib mereka. Allah yang menciptakan mereka lebih tahu tentang apa? Tentang nasib mereka. Apa maksudnya para jamaah? Bahwasanya Imam Bukhari dengan hadis ini menunjukkan beliau itu tawakuf. Apa arti tawakuf? Mengambil pendapat tengah. Tidak ikut pendapat pertama, tidak ikut pendapat kedua. Pendapat pertama mengatakan diuji, pendapat kedua mengatakan di surga. Berarti apa pendapat di tengah-tengah, Haim? Tidak diuji, tidak di surga. Berarti tidak mau berpendapat dua-duanya. Ya. Beliau tawakuf. Apa pendapat beliau? Allah yang lebih tahu tentang nasib mereka. Itu pendapat yang dipaparkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Karena ini dalil yang sangat kuat ikhwatal iman. Nabi SAW ditanya ya tentang nasib anak-anak orang musyrik. Jawaban beliau itu tegas. Apa jawaban beliau? Ya. Allah yang menciptakan mereka, ya Allah yang lebih tahu nasib mereka. Dalam hadis yang lain juga, riwayat Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah, su'ilan Nabi SAW an zararil musyrikin. Nabi SAW ditanya tentang anaknya orang-orang musyrik. Nabi juga menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu tentang nasib mereka. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Maka ya kita yang memiliki anak, kita yang sebagai anak, sekarang tugas kita di dunia yang anak berusaha menjadi anak yang saleh bagi orang tuanya. Orang tua bagaimana dia menjadi orang tua yang saleh bagi anak-anaknya. Ya. Kita mengharapkan keturunan yang saleh, maka kita berusaha mensolehkan diri kita sebelum kita mensolehkan anak-anak kita. Jadi kita berharap para jamaah, kita sebagai orang tua bisa mengangkat derajat anak kita setara nanti kedudukan kita di surga. Maka ini menunjukkan nanti anak kita dan anak-anak dan orang tuanya, apabila orang tuanya saleh dan anaknya masuk surga, maka orang tua punya kesempatan mengangkat derajat anaknya di surga. Sebagaimana juga seorang anak yang bisa mengangkat derajat yang tinggi bagi orang tuanya pada hari kiamat. Nah, kita melihat ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Ketika orang-orang memberikan sebuah pendapat dengan pendapat yang tentu ini bertentangan dengan akidah kita. Apa pendapat itu? Apa kata mereka? Allah itu tidak adil. Kenapa harus ada orang-orang yang anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan musyrik, dilahirkan dalam keadaan kafir? Taib. Apa jawabannya para jamaah? Orang-orang mengatakan Allah ini nggak adil. Kenapa? Kenapa harus ada yang lahir dalam keadaan musyrik? Kenapa harus ada anak yang lahir dalam keadaan kafir? Orang tuanya kafir, orang tuanya non muslim. Berarti itu menunjukkan Allah itu maha tidak, Allah itu tidak adil.
Tentu ini ucapan yang bertentangan dengan akidah kita dan keyakinan kita. Seorang muslim wajib meyakini Allah itu maha adil. Allah itu memiliki keadilan yang seadil-adilnya. Jawabannya ada pada hadis yang tadi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, Nasrani. Allah adil. Tapi orang tua yang punya pengaruh terhadap apa? Pendidikan anak-anak mereka. Lihat para jamaah, orang tua yang berusaha maksimal saja terkadang apa? Tidak berhasil dalam didik anak. Ada orang tua yang Masya Allah luar biasa, disekolahkan anak di tempat yang bagus, semangat, dia rajin kontrol. Tapi qadar Allah, anaknya menjadi ujian bagi dia. Anaknya menjadi fitnah bagi kehidupannya. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, kita harus meyakini Allah itu maha adil, memiliki keadilan yang seadil-adilnya. Adapun yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik dari takdir Allah, Allah pasti memiliki hikmah dari perkara-perkara yang Allah takdirkan, dari perkara yang dianggap tidak baik. Sudah dikumandangkan azan ini para jamaah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan ada yang bertanya. Bujulu. Dengar jamaah ini. Terus. Masalah kode itu Ustaz. Masalah kode terus. Ya saya ini anak kan guna masih memurasani selama anak ini ya rasani ini kayak baju lokal. Paninggal kah buat nama sedek kurang anak ini meninggal. Lalu ada saya rasani sama anak ini di meta era kemudian era ini. La ilaha illallah. Saya ada orang tua yang bercerai. Kemudian ayahnya tidak ngurus anaknya. Ya, jadi anaknya tidak mengurus anaknya, yang merupakan tanggung jawabnya. Ingat para jamaah, meskipun sudah cerai, ya ini banyak salah dipahami oleh orang-orang tua yang cerai ini. Ya, ketika dia sudah cerai, tanggung jawab nafkah itu tetap. Bukan berarti terputus. Nafkah itu harus tetap para jamaah. Nah, apakah anak ini dia meninggal dunia sebelum balik? Apakah ada kesempatan untuk dia menarik orang tuanya? Kita katakan ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Ya, selama dia orang tuanya, maka bisa jadi dia akan ditarik oleh anaknya. Karena itu keumuman dalil. Adapun orang tuanya yang tidak mengurus anaknya, tidak memberikan nafkah, berdosa apa tidak? Tentu ia berdosa. Karena kewajiban orang tua memberikan nafkah selain kewajibannya mendidiknya. Namun apakah bisa? Bisa jadi. Ya, karena keumuman dalil yang mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan tidak ada seorang manusia yang meninggal 3 anaknya, kemudian ya melainkan itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Wallahu taala a'lam.